Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel pembelajaran matematika. Bersama saya, Selamat Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel materi matematika wajib kelas 10 semester 1. Namun di video pertama ini, saya khususkan untuk membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel sebagai prasyarat untuk kita belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Tapi sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan linier dua variabel, kita berkenalan dulu dengan sistem pertidaksamaan dua variabel atau yang biasa disingkat SPTDV. Jadi SPTDV adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel. Yang namanya sistem, berarti di sini ada beberapa pertidaksamaan yang digabung kemudian dicari himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Seperti pada SPLDP dan SPLTP yang sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya. Pada SPLDP atau sistem persamaan linier dua variabel itu terdiri dari minimal dua persamaan linier dan terdiri dari dua variabel. Kalau SPLTP itu minimal persamaannya itu ada 3 dan terdiri dari 3 variabel. Nah, begitu juga dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Di materi sistem pertidaksamaan dua variabel ini nanti ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maksudnya pertidaksamaan pertamanya itu berbentuk linier, pertidaksamaan keduanya berbentuk linier. Kemudian yang kedua, itu ada yang linier kuadrat, jadi pertidaksamaan pertamanya linier, pertidaksamaan keduanya kuadrat. Dan yang ketiga, yaitu kuadrat-kuadrat. Namun, sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel, kita harus memahami dulu apa sih pertidaksamaan linier dua variabel itu. Nah, setelah kita paham tentang pertidaksamaan linier dua variabel, nanti baru kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pengertiannya dari pertidaksamaan linier dua variabel yaitu bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1 ya. Kurang lebih sama dengan persamaan linier, hanya saja tandanya yang diubah yaitu tidak lagi berbentuk sama dengan, tapi lebih dari, kurang dari, atau lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan ya. Kemudian pertidaksamaan kuadrat itu bentuk pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Nah, nanti ini yang kedua ini nanti kita bahas di part 2-nya. Jadi part 1 kita akan bahas yang ini dulu ya, yang pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Tapi sebelum kita ke sini ya, ke pertidaksamaannya, kita ulang dulu materi SMP MTS ya, terkait dengan persamaan linier dua variabel. Itu kita tulis dengan PLDP ya, persamaan linier dua variabel. Nah, contohnya 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, ini adalah persamaan linier. Nah, bentuk seperti ini kan kita diminta untuk mencari berapa sih nilai X dan Y yang memenuhi. Supaya nanti kalau kita kali ya, 2 kali titik-titik tambah 3 kali titik-titik, ini hasilnya 6. Tentu banyak kemungkinan ya, X-nya ini banyak kemungkinannya, Y-nya juga begitu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan grafik, yaitu grafik fungsi linier. Jadi langkah pertama yaitu kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya kita gunakan bantuan tabel. Nah, mungkin masih ingat ya tabel yang seperti ini. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau kita ambil Y-nya 0, X-nya berapa? Ya. Pertama, kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, maka ini persamaannya kan menjadi 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 6. Maka ini kan 0 ya. 2 kali 0 kan 0. Kemudian sisa 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya 6 bagi 3 yaitu 2. Maka di sini 2.
Artinya titik ini adalah 0,2. Bacanya dari atas ke bawah ya. Kemudian, kalau kita ambil y-nya 0, maka menjadi 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Itu 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Titiknya adalah 3,0 ya. Ini 3 tadi. Nah, itu. Sekarang kita gambar. Kita tulis titik potongnya dulu. 0,2 itu berada di titik ini. Kemudian 3,0 berada di titik ini. Sekarang kita hubungkan dengan garis. Ini adalah garis dari 2x tambah 3y sama dengan 6. Artinya, semua pasangan titik-titik atau x, y yang berada di garis ini itu memenuhi persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Misalnya kita ambil titik yang gampang ya, yang bisa kita operasikan. Misalnya titik ini. Ini adalah titik min 3,4 ya. Coba kita cek apakah benar. Min 3,4 kita substitusi ke persamaan ini, maka menjadi 2 kali min 3 tambah 3 kali 4. Apakah benar hasilnya 6? Ini kan menjadi 2 kali min 3 min 6 tambah 12. Ini sama dengan 6 ya. Benar. Nah, itu maksudnya. Jadi semua titik-titik di sini, kalau kita substitusi ke persamaan ini, maka akan hasilnya sama dengan 6. Nah, ini sebagai pembuka ya, PLDP. Sekarang kita coba yang PLTDP, atau pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang kita coba pertidaksamaan linier dua variabel. Kita masih menggunakan angka yang sama, 2x tambah 3y. Hanya saja di sini kita menggunakan lebih besar sama dengan 6. Nah, tentunya ini akan lebih banyak lagi x dan y yang memenuhi. Kalau yang tadi itu hanya pada garisnya saja. Kalau yang ini nanti penyelesaiannya tidak hanya di garis tapi di luar garis juga bisa memenuhi. Maka yang akan kita cari di sini nanti daerah penyelesaian namanya ya. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan PLDP tadi, hanya ada tambahan sedikit. Yang pertama kita harus mencari garis pembatas atau garis yang persamaan tadi. Langkah pertama yaitu kita mencari garis pembatas. Untuk garis pembatas kita menggunakan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi kita pakai sama dengan di sini untuk membuat garisnya. Jadi sama kayak tadi, kita cari titik potongnya. Kalau x sama dengan 0, y-nya sama dengan 2 ya. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Ini 0,2, yang ini 3,0. Oke, kita gambar lagi. Nah, ini adalah garis pembatas ya. Langkah yang kedua yaitu kita mencari daerah penyelesaiannya. Nah, karena ini pertidaksamaan ya. Jadi, penyelesaiannya tidak hanya pada garis ini, tapi bisa juga titik-titik yang berada di luar garis. Karena ini lebih besar sama dengan. Jadi, garis ini juga termasuk memenuhi ya, karena dia sama dengan, ada sama dengannya. Dan yang lebih darinya cara kita ngecek, yaitu kita ambil sembarang titik. Ini kita bagi jadi dua wilayah ya. Wilayah yang atas ini, atasnya kurva. Sebelah sini yang anggap di wilayah 1. Kemudian yang wilayah bawah ini, bawah kurva ini, kita anggap wilayah 2. Jadi kita ambil aja sembarang titik. Misalnya titik yang kita ambil yang mudah-mudah aja ya. Misalnya 0,0. 0,0 ini kan ada di wilayah ini ya, wilayah 2.
Kita uji, misalnya 0,0. Kita substitusi ke sini. 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Apakah benar enggak? Kalau kita ganti x dan y-nya dengan 0, hasilnya lebih dari 6. Kita ganti ya, 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Nah, ini kan 0 tambah 0 ya. Jadi 0 lebih dari 6. Benar apa salah? Salah ya. Oke. Jadi, wilayah 2 ini bukan penyelesaiannya. Jadi, wilayah penyelesaiannya adalah wilayah yang atas. Jadi, yang daerah yang benar. Bukan daerah yang salah. Yang ini penyelesaiannya. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Kita tulis sebagai DP. Jadi ini kita hapus saja ya. Nah, kalau masih tidak yakin, boleh ngecek ambil titik yang di wilayah ini. Jadi misalnya kita ambil 4,3. 4,3 ini kan wilayahnya di sini ya. 4,3. 2 kali 4 tambah 3 kali 3. Apakah benar lebih besar sama dengan 6? 8 tambah 9. Berarti ini kan 17. Lebih besar sama dengan 6. Benar ya? Jadi benar dia. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang atas ini, yang sebelah sini. Jadi ketika kita mengambil semua titik-titik yang di sini, di wilayah ini termasuk titik yang ada di garis ini, itu akan memenuhi. Kalau kita ngambil titik yang di bawah ini, yang warna putih ini, kita substitusi ke sini tidak akan memenuhi. Nah, itu adalah penyelesaian dari 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Oke, lanjut. Contoh yang lain. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini 2x tambah 3y lebih dari 6. Nah, yang nomor 2 tadi pakai sama dengan, nomor 3 ini tidak pakai sama dengan. Kita ganti ini mirip kayak 7. Oke ya. Caranya sama, jadi kita buat garis pembatasnya dulu. Langkah berikutnya yaitu kita uji daerah penyelesaian ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu tanda lebih besar atau sama dengan yang di sini. Kalau tandanya lebih besar atau sama dengan, maka garis yang di sini itu adalah garis nyambung. Begitu juga dengan kurang atau sama dengan ya. Nah, kalau dia lebih dari atau kurang dari tanpa sama dengan, maka garisnya putus-putus. Kenapa dia garisnya putus-putus? Artinya titik-titik pada garis ini tidak termasuk dalam wilayah penyelesaian karena lebih dari atau kurang dari. Nah, ini sudah kita buat garis putus-putus. Sekarang kita uji daerah penyelesaian. Cara uji daerah penyelesaiannya sama dengan di nomor 2 tadi, yaitu kita ambil sembarang titik. Misalnya kita ambil titik 0,0, ambil satu titik aja ya, paling gampang. Itu 0,0. Substitusi ke sini, 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Yaitu 0 ya, lebih dari 6 ya. Jelas ini salah. Maka penyelesaiannya yaitu yang wilayah di atas ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Sama dengan yang nomor 2 tadi ini, hanya saja bedanya di garis putus-putus ini. Kalau yang nomor 2 tadi menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan ya, sininya. Jadi nyambung. Kalau yang nomor 3 ini menggunakan lebih dari tidak ada sama dengannya, maka yang di wilayah garis ini tidak memenuhi. Makanya garisnya putus-putus. Nah, itu ya. Kita coba yang nomor 4. Misalnya, min x tambah 2y kurang dari 2. Caranya sama ya, kita buat garis, kita buat titik potongnya. Kalau kita ambil x sama dengan 0, maka ini menjadi min 0 ya. Min 0 atau 0.
tambah 2Y sama dengan 2. 2Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 1. Sini 1. Dan kalau kita ambil Y-nya sama dengan 0, maka min X tambah 0 sama dengan 2 ya. Min X sama dengan 2, atau X sama dengan min 2. Ini Y-nya 0, maka X-nya min 2. Maka titik potongnya yaitu 0,1 dan min 2,0. 0,1 itu ada di ini ya. Kemudian min 2,0. Sekarang kita hubungkan kedua titik ini. Nah, ini adalah garisnya. Karena ini kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka garis ini putus-putus. Sekarang kita cari daerah penyelesaiannya. Dengan cara kita ambil sembarang titik. Seperti tadi ya. Misalnya paling mudah itu kita ambil titik 0,0. Itu yang wilayah bawah ini ya. 0,0. Substitusi ke sini. Maka menjadinya min 0 tambah 2 kali 0. Apakah benar kurang dari 2? Ini 0 ya. Tambah 0. Maka 0 kurang dari 2. Benar ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawah ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ada cara mudah untuk mencari daerah penyelesaian tanpa kita harus menggunakan uji titik. Yaitu dengan cara rotasi. Oke, ini kita hapus dia. Jadi caranya, kalau misalnya grafiknya seperti ini ya. Nah, ini adalah kurva yang tadi ya. Sebelum kita kasih arsir. Kurvanya ini kita putar searah jarum jam. Jadi kita putarnya ke kanan. Nah, nanti yang akan jadi poros itu bisa sumbu X atau sumbu Y. Nah, kalau ini, maka yang jadi porosnya nanti yaitu sumbu Y ini. Maka kalau kita putar, nah mutarnya itu bisa tegak atau bisa mendatar ya. Jadi ini kita buat garis ini menjadi mendatar atau tegak. Nah, yang jadi patokan kita kemana daerah penyelesaiannya itu adalah tanda ini, kurang dari atau lebih dari. Kalau dia kurang dari, atau kurang sama dengan ya, maka daerah penyelesaiannya ini ke arah bawah atau kiri. Kalau dia mendatar seperti ini, maka ke bawah. Kalau dia tegak itu ke kiri. Kalau yang lebih dari, ini ke atas atau ke bawah. Nah, karena ini kurang dari ya, maka daerah penyelesaiannya adalah ke daerah bawah. Yang ini. Atau kalau yang ini, maka yang ini ya. Jadi yang kita pakai yang ini ya. Kalau ini hanya untuk membantu aja. Sama kayak nomor 2 dan 3 tadi ya. Kita coba contoh lain ya. Nah, yang nomor 5 ini sekarang bagaimana kalau yang diberikan itu kurvanya, kemudian kita diminta mencari pertidaksamaannya. Nah, ini adalah soalnya. Yang diminta itu pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita harus mencari persamaan garis ini. Jadi, kita harus menggunakan rumus untuk mencari persamaan garis. Jadi, rumus persamaan garis itu, kalau dua titik diketahui, ini kan ada dua titik ya, 0,2 dengan 4,0 ini sudah diketahui. Rumus persamaan garis yang melewati dua titik, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Atau kalau misalnya gradiennya diketahui, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini kalau gradiennya diketahui.
dengan M itu yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau ini dikembalikan ya, kembali lagi seperti ini ya. Nah, jadi karena ini ada dua yang diketahui, titiknya yaitu 2,0, maaf, 0,2 dan 2,0. Maka kita akan menggunakan yang ini. Misalnya ini X1, ini Y1, kemudian ini X2, ini Y2. Maka persamaan garisnya yaitu Y min Y1, yaitu 2. Maaf, ini 4 ya. Per Y2, Y2-nya 0, min 2. Sama dengan X min X1, yaitu 0. X2-nya 4, X1-nya 0. Ini menjadi Y min 2 per min 2 X per 4. Kita kali silang, jadi 4Y min 8 sama dengan min 2X. Jadi ini min 2X-nya kita satukan dengan Y. Jadi 2X tambah 4Y sama dengan 8. Ini adalah persamaan garisnya. Sebenarnya ada cara cepat ya untuk mencari persamaan garis. Yaitu, ini kan titik pada sumbu X ya. Yang ini pada Y. Jadi kita tukar posisinya. Jadi cara cepatnya yaitu 4Y. Ini di sumbu X menjadi koefisien Y. Tambah. Ini di Y sekarang menjadi koefisien X. 2X itu sama dengan ini kali ini. 4 kali 2. Sama dengan 8 ini ya. Kita ubah posisinya 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, karena ini pertidaksamaan, maka ini harus kita ubah menjadi pertidaksamaan tanda yang ini. Nah, kalau arahnya ke atas, seperti tadi, menjadi 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Ya, ada sama dengan karena garisnya ini tidak putus-putus atau nyambung ya. Nah, jadi 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Kalau tidak yakin menggunakan cara yang tadi, itu boleh diuji. Misalnya ambil titik 0,0, masukin ke sini. Ganti X-nya 0, 0 tambah Y-nya juga 0. Berarti 0 tambah 0, lebih besar sama dengan 8. Salah ya. Nah, maka penyelesaiannya bukan yang 0,0, bukan yang arah bawah, berarti arah atas. Ya. Seperti itu. Maka ini adalah pertidaksamaannya. 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Oke. Nah, sekian dulu untuk video pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga 5 contoh soal ini bisa membantu untuk memahami materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Jika ada keliru di video ini, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.